kembali lagi bersama saya. Parian dulu aja. Saya kemarin itu habis memikirkan parian yang agak jelimet. Sekolah deh nang buat semua wisata kali beratas, ono nang Magari. Karena lo dulu lo guk Bismara, guk Jombang 2020. Oke, kali ini teman-teman saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, sangat fenomenal, terutama di Kabupaten Jombang. Westar kita yaitu Ibu Wiwin Sumramba. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang. Ya, alhamdulillah sehat. Ibu Wiwin Sumramba ini istri dari Wakil Bupati Jombang, Bapak Sumramba, dan juga sekaligus menjadi ketua tim penggerak PKK Kabupaten Jombang sampai akhir jabatan Bapak. Oh, makan ini. Oke. Untuk alamatnya Ibu mungkin bisa teman-teman mampir gitu. Sementara ini saya masih menikmati fasilitas pemerintah, jadi tinggal di rumah dinas. Di rumah dinasnya, mungkin di alamatnya di mana sih? Di Aceh Masari, nomor 89. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa ke sana. Boleh, karena itu rumah rakyat, berarti rumah kami Rumah rakyat dan rumah pemimpin open terus lah pokoknya. Bisa mampir-mampir, pokok gak bengi-bengi rek. Bengi-bengi wayah istirahat. Besok agendanya itu padat sekali habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agus. Alamat kami Jati Balem. Jati Balem. Camat. Gue camat baru baru di switch di apa itu pergantian lah akhirnya. Dilantik menjadi ketua juga tim penggerak PKK Kecamatan Sumramba. Sangat luar biasa sekali narasumber kali ini ya teman-teman ya. Podcast kali ini di Desa Pulau Gedeng ini sangat luar biasa menurut saya. Bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat berkualitas. Nama saya Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gedeng. Sama-sama Ibu Wiwi. Oh, kalau ini Bu Wiwi, Bu Wiwi. Ini huruf aja. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan di samping ini itu sutradara ini, Masya Allah. Jadi dengan protes mau sutradara ini. Ibu kira menit ini. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada kepada pertanyaan Bu Wiwin. Oke, Bu Wiwin. PKK itu bukanlah organisasi perempuan, jadi yang jelas ya. Ini supaya terang semua. Singkatan dari PKK sendiri itu adalah pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Jadi konsepnya itu adalah keluarga dan ruang lingkupnya PKK itu adalah pendidikan keluarga. Jadi bagaimana caranya seluruh masyarakat di Indonesia yang secara tidak langsung itu adalah anggota PKK, ini mereka mendapatkan pemahaman tentang bagaimana berkeluarga yang baik, menjadikan keluarga yang sejahtera dengan 10 program pokok PKK atau dulu disebut 10 aspek kehidupan berkeluarga. Nah, ini arahnya ke sana. Jadi kita adalah peningkatan pembangunan lebih pada sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya. Ya. Keluarga itu sehat gitu Ibu. Betul, menjadikan keluarga yang sejahtera. Sejahtera. Nah, sejahtera versi PKK ya 10 program pokok PKK itu tadi. Oke. Itu berarti tanggung jawabnya sangat besar dong, Bu. Betul. Sangat amat berat sekali. Iya, jadi anak baru lahir sampai dengan lansia itu menjadi urusan PKK semua untuk bagaimana pemberdayaan keluarga ini, peningkatan kualitas hidup manusianya sehingga mereka siap untuk berproses berperan serta di dalam pembangunan negara. Seperti itu kira-kira. Berarti sangat berat sekali Bu ya untuk membina tidak sederhana. Untuk program-program PKK di Kabupaten Jombang sendiri itu mungkin inovasi dari 10 program pokok atau fungsi PKK tadi
yang sudah dijalankan Kabupaten Jombang itu seperti Kalau apa? penjabarannya akan panjang, bisa Oke. bisa 1 hari ini menjelaskan ya. Oke. Karena kita berbicara kelembagaan. Tapi yang jelas seluruh ini dibagi di dalam kelompok kerja kalau di PKK, dan kelompok kerja inilah yang akan bekerja untuk mengaplikasikan program yang program yang utama adalah yang pertama di rapat pleno itu lebih sifatnya internal. Jadi peningkatan wawasan seluruh kadernya dulu, kader PKK itu sendiri, itu di pleno. Karena kita mengharapkan semua kader PKK itu bisa menjadi contoh bagi masyarakat bagaimana berkehidupan keluarga yang sejahtera itu seperti apa. Itu sosoknya harus diwujudkan di dalam kehidupan kader-kadernya. Nah, yang kedua adalah aplikasi program kerja. Program kerja ini yang sifatnya eksternal. Jadi para kader harus mampu memfasilitasi masyarakat untuk bisa mencari wawasan tentang berkeluarga sesuai dengan kebutuhan mereka. Contoh sederhana adalah misalnya, ini yang paling sering saya sampaikan, kalau ada masyarakat ini kan pasti ada banyak keluarga yang mempunyai lansia, keluarga lansia neneknya, kakeknya yang sakit, biasanya degeneratif yang akut, misalnya diabetes, hipertensi, bahkan kelumpuhan. Itu kan keluarganya perlu dididik bagaimana merawat mereka di rumah. Nah, ini PKK harus mampu membidik itu, bagaimana memfasilitasi masyarakat untuk belajar bagaimana merawat keluarganya yang sakit. Itu, seperti itu kira-kira. Seperti itu kira-kira Ya. penjabarannya ya, Bu. Betul. Ya. Sangat berat sekali tanggung Iya. jawabnya, apalagi lingkupnya satu Kabupaten Jombang. Tapi dan ini kewajiban karena kami ini adalah mitra dari pemerintah. Jadi kalau yang namanya pemerintah, mitra pemerintah, maka kewajibannya kita melaksanakan program yang sinergis dengan program-program yang sudah ada di pemerintahan. Itu konsekuensi kami. Gitu, nggih, konsekuensinya seperti kayak program PKH gitu, nggih. Ya, Terus posyandu juga gitu. ya. Oh, Jadi nggih. kita harus berperan serta di sana. Harus ada Ya. peran serta dari PKK. Karena posyandu bukanlah punyanya PKK. Posyandu itu miliknya Dinkes, tetapi kami diikutkan kader-kadernya untuk bisa bersama-sama melaksanakan program posyandu itu. Oh nggih, katanya tadi kan soalnya mitra kita itu, Yap. mitra pemerintah. Nggih, Betul. betul. Nah, dari penjabaran itu insya Allah saya sudah paham bagaimana tugas pokok PKK itu sangat berat sekali ternyata tanggung jawabnya teman-teman. Nah, dilihat dari deskripsi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Wiwin ini, saya mau bertanya kepada Ibu Camat. Nah, Ibu Camat ya, sebagai ketua tim penggerak PKK tingkat kecamatan ini, dari penjabarannya Ibu Wiwin tadi otomatis kan pasti ada instruksi-instruksi yang harus dijalankan dari ketua tim yang di Kabupaten Jombang itu. Mungkin yang sudah dijalankan itu apa aja ya, Bu? Mungkin. Selama ini untuk ke desa, pembinaan di desa Gabus Banaran. Yang kemarin itu satu tiga besar lomba 10 program pokok PKK. Lomba 10 program pokok PKK. 10 program pokok PKK masuk ke 3 besar ya. Tiga besar. Kabupaten Jombang luar biasa. Pembinaannya sangat luar biasa berarti ini. G. Oke, itu berarti itu informasi yang kita dapatkan. Selanjutnya ini tadi kan desa Gabus Banaran itu berarti desa sebelahnya Pulau Gedang ini, Bu. Di sebelahnya ini ya. Kalau di desa Pulau Gedang sendiri nih, Bu, ini yang sudah dibina ini seperti apa aja untuk program keluarganya ya? Agak dekat Bu. Ya. Bank sampah, terus kayak kali ini alhamdulillah sekarang sudah mulai jalan lagi untuk P2L-nya. Kemarin anak-anak mahasiswa usaha KKN ya, gitu. KKN. KKN. Kemarin ada kegiatan untuk anak-anak Membantu juga ya, itu. membantu ukiran-ukiran, ada kegiatan-kegiatan. Terus alhamdulillah untuk di desa Pulau Gedang ini yang UMKM-nya jumlah kebaya ini ya sudah sampai kayak di luar negeri. Oh, sudah ekspor Iya, berarti. sudah ekspor. Jumlah kebayanya. Jombang Kebaya itu asli Pulau Gedang ya? Iya, Pulau Gedang Ponen. Oh, Ponen, dusun Ponen berarti. Terus sebelahnya itu ada sambel. Ada sambelan. Ada sambel bisa mampir. Wah, itu wajib mampir.
Untuk promosi sambelan itu. Itu ya sambal dari dusun Ponet juga itu. Ini anak-anak muda harus tahu ini apa sih 10 program pokok PKK. Jadi usahanya itu nanti ada di Pokja 2, itu tentang pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkooperasi. Jadi di situ diantaranya ada program UP2K untuk pendampingan IKM. Seperti itu. Pendampingan IKM. Ya ada, ya ada. Berarti sejahtera lah, insya Allah, bismillah semoga itu. Untuk bank sampahnya. Bank sampahnya gimana itu? Itu jahit dari Oh berarti kerajinan. Kerajinan, Jadi ya. Kerajinan mungkin bisa Kerajinan diajukan ke dari- Dekranasdanya ya mungkin. Oh iya Bisa. bisa. Nanti bisa dipromosikan juga. Mungkin lewat kami Goyu atau Duta Pemuda juga bisa. Untuk dipromosikan mungkin kan produk UMKM-nya gitu kan Ibu, nggak kerjasamanya mungkin. Halo, saya butuh Goyu ini buat promosi, gitu. Free endorse. Gitu. Instruksi Bu Rambah. Oke siap. Saya gitu. wajib, kalau itu tidak wajib ya tak sentil Wah, nanti ya. di sendiri lagi nyukuk kru oke, berarti sudah berkembang sangat pesat sekali progresnya gitu teman-teman. Oke, itu tadi mengenai tugas pokok dan fungsi yang sangat amat banyak sekali. Nah, action nyata tadi sudah dibicarakan sama Bu Win, Bu Camat, sama Ibu Desa ya kayaknya. Tingkat PKK desa itu sudah. Action nyatanya adalah dari bank sampah dan juga ada itu tadi UKM kerajinan. Kerajinan sudah nanti diajukan ke Dekranasda. Oke. Kadang itu kan PKK itu, makanya saya itu bilang kayak perempuan-perempuan, kenapa kok PKK itu selalu perempuan sih? Padahal kan keluarga itu kan nggak hanya ke perempuan, atau gara-gara ada stigma bahwasanya ibu adalah madrasah pertama bagi anak mungkin. Nah mungkin bisa dijelaskan Ibu. Iya. Sebenarnya, nah kalau itu mulainya dari mana saya tidak paham ya. Kenapa kok akhirnya muncul image perempuan? Padahal kita ini punya yang namanya buku raker sebagai panduan kerja dari PKK, itu tidak disebutkan sama sekali perempuan malah. Ya, jadi keluarga. Jadi dasar gerakan kami adalah keluarga. Dan itu PKK sudah ada sejak tahun 1961. Jadi wajar lah ya dalam perjalanannya kemudian melenceng, karena bagaimanapun PKK itu akhirnya keluar yang dianggap sebagai pelaku domestik rumah tangga yang waktunya luang untuk berorganisasi dan melakukan kegiatan yang bisa sifatnya bersosial, itu memang kebanyakan ibu-ibu. Nah, akhirnya image itu tanpa sadar muncul ya dengan sendirinya. Mungkin seperti itu. Dan ini yang sedang kami perjuangkan, kami luruskan bahwa PKK itu tidak pada gerakan perempuan belaka, tetapi keluarga. Jadi kehidupan berkeluarga yang lengkap, ada bapak, ada ibu, ada anak. Maka pengurusnya pun tidak harus perempuan, laki-laki pun bisa. Supaya kita tidak ada lagi lost generation masalah yang seperti ini, gitu ya. Supaya kita bisa meluruskan apa yang seharusnya menjadi pada tempatnya. Jadi kalau kita sudah mau membetulkan yang mungkin sekarang istilahnya yang sudah berumur, itu akan sangat sulit, sangat susah. Akan jauh lebih baik kalau kita menyiapkan yang muda-muda, pemahaman yang muda-muda tentang PKK itu apa dan sebagainya. Ketika kelak pada saatnya nanti siap untuk menggantikan kami, mereka sudah paham. Mending kita, nah kalau saya begitu. Jadi tugasnya yang muda-muda, bujuk ini juga harus bisa memahami apa sih yang namanya mitra pemerintah, bagaimana memperkenalkan mitra pemerintah itu seperti ini, tugasnya seperti ini, itu kewajibannya Bu Yu juga. Itu saya berharap itu menjadi satu tugas baru lagi untuk mengenalkan semua lembaga-lembaga mitra pemerintah ini kepada yang muda-muda ini. Tadi saya sebutkan supaya tidak kita terjadi lagi yang namanya lost generation. Lost generation ya, sudah Jangan sampai kelihatan terjadi. sekarang Ibu. Itu harus segera dilakukan. Harus segera dilakukan. Anda yang akan menjadi penerus sejarah itu yang muda-muda. Agenda-agendanya sudah ada di situ semuanya. Enggak.
sekalipun kayak Zoom, Google Meet gitu juga Ibu nggih. Mohon maaf ini sinyalnya kayaknya di sini susah deh ya. Ya, mungkin Nah, Ibu coba nanti di kepala YouTube desa. nanti bisa ya dari ini diperlihatkan nanti. Ya, nanti mungkin Jadi, diedit. Ya. Sudah ada. Jadi pertama secara internal kami menggunakan sarana WA group. WA group. Mulai dari kabupaten, tiap pokja, kemudian bahkan ketuanya, bendahara, sekretaris itu punya grup sampai di breakdown sampai tingkat desa. Jadi terhubung terus, pembinaan itu sudah kita ini sudah dimudahkan oleh teknologi, nggak perlu jauh-jauh perjalanan, tapi cukup di WA kita sudah bisa koordinasi, bahkan bisa rapat di situ ya. Bisa Kita rapat kadang-kadang di situ pakai juga. Zoom meeting juga kita lakukan. Itu jangan salah, jangan dibilang kalau kemudian kami ini kaum di atasnya milenial. Saya tidak mau kalau dibilang tua ya. Di atasnya milenial. Nah ini bukan berarti kemudian kami tidak mengikuti teknologi. Bahkan sosmed pun kami kerjakan sebagai sarana penghubung dan sebagai bahwa kegiatan PKK ini nyata dengan dimunculkan di sosmed. Bisa dilihat nanti, dan itu semua kegiatan dari desa, dari kecamatan, dari kabupaten kami tampilkan. Kemudian di YouTube, itu adalah sarana kami untuk memberikan materi. Jadi kita sudah nggak repot-repot lagi, terutama untuk yang di PKK desa, itu sudah nggak perlu lagi kemudian bingung mencarikan pemateri kalau memang mereka kesulitan. Cukup nonton bareng YouTube Kabupaten Jombang, itu semua isinya materi tentang keluarga gitu. ya, nggak boleh ketinggalan. Yuk juga harus bisa, jangan lupa dibuka, di like, subscribe, komen ya. Komen. Oke, dari hasil UMKM tadi sudah dipromosikan produknya dari kader-kader PKK ya, ini mungkin juga masuk kader PKK ya, sebagai tema yang diangkat dalam podcast kali ini. Nah, sudah dijelaskan juga sama dari pandangan Ibu Wiwin selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang. Alhamdulillah, podcast kali ini sudah menambah wawasan semangat kader-kader PKK kita. Ya, sekalipun saya juga kudune nyalono jadi pengurus PKK. Oh, saya tunggu. Desa saya masih Saya ada ibu-ibunya. Perlu support dari yang muda soalnya ya. Yang muda-muda, yang milenial ini. Oke, sebagai closing statement ini, setiap ibu-ibu dari kabupaten, dari kecamatan sama desa, ada pesan-kesannya mungkin dari Bu Kades dulu. Pesan-kesan untuk podcast kali ini mungkin. Rangkumannya, temanya kan PKK of Spirit Economic Independence in the Village. Untuk pesan selama ini ibu-ibu itu semangat untuk membantu desa Pulau Gedang yang sudah berkembang ini, dan ibu-ibu tanpa disuruh itu sudah mempunyai semangat sendiri. Kalau ada kegiatan, ya misalnya ada kegiatan siram-siram untuk KRPL apa itu Langsung tanggap itu nggak ayo di CL jelek-jelekan enggak ada. Alhamdulillah untuk desa Pulau Gedang selama ini sudah mulai tambah maju gitu. Maju kompak lah ibaratnya ibu-ibu PKK-nya. Iya. Oke. Selanjutnya kepada Ibu Camat mungkin. Di 15 desa tetap semangat dan sukses selalu. Sukses selalu, semangat ya. Kita berikan aplaus yang meriah ini kepada Ibu Ketua PKK Kecamatan Tembelang yang baru otomatis. Selanjutnya ini yang terakhir nih, closing statement dari guestar kita. Pesan kesan dari Ibu Wiwin. Jadi ke ekonomi ya. Iya, ekonomi. Baik. Salah satu program kami memang adalah penguatan ekonomi keluarga. Tetapi unsur di dalam kesejahteraan keluarga tidak hanya ekonomi. Jadi saya berharap penguatan ekonomi itu adalah bila diperlukan saja, tetapi keseimbangan menjadi keluarga sejahtera itu yang paling utama. Karena lahirnya generasi-generasi yang sehat, kuat, cerdas itu berasal dari keluarga yang sejahtera, tidak hanya sekedar dari titik ukurnya dari ekonomi belaka. Keseimbangan keluarga yang sejahtera menghasilkan generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan ini sebagai tabungan kita nanti untuk bisa menjadi penguat pembangunan negara. Itu saja. Oke, terima kasih Bu. Nanti dipersiapkan untuk Indonesia Emas 2045. Gitu. Oke,
menjadi gaung yang menggelora, menumbuhkan inovasi ekonomi desa dari spirit kader-kader PKK yang luar biasa. Oke, sudah segmen terakhir, tinggal closingnya saja dari saya. Terima kasih Ibu Wiwin sudah hadir, terima kasih Ibu Camat, Ibu Kepala Desa selaku pembina tim penggerak PKK, ketua ya, ketua tim penggerak PKK di seluruh Kabupaten Jombang dan di seluruh desa, di seluruh kecamatan. Saya akhiri podcast kali ini. Jangan lupa nanti foto dulu ya Ibu ya. Jika berkunjung ke Jawa Barat, jangan lupa mampir ke kerabat. Kader PKK pancen semangat mewujudkan ekonomi desa yang hebat. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share podcast kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.